Selamat malam. Wait. Ya, malam Bang. Silakan Bang, pertanyaannya apa? Ya, saya dari salam kenal dari Malaysia. Saya adalah Ya, seorang salam kenal Bang. yang tidak berilmu lah, cuma mau tahu sebab saya tengok Yesus Kristus Sang Pencipta. Saya mau tanya di sini, Yesus nih asal dari mana? Dia datang dari mana? Oke, terima kasih saudaraku buat pertanyaannya. Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 8 ayat 23. Ya, saya bacakan Abang. Siapakah Tuhan Yesus? Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi Tuhan Yesus itu berasal dari surga karena surga adalah kerajaannya. Sesuai dengan firman Tuhan di Yesaya 66 ayat 1, surga adalah tatanya Tuhan Yesus dan bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi itu Yesus tuh berasal dari surga lah. Iya, betul. Oke, pertanyaan saya seterusnya. Ini saya bukan orang berilmu tahu, cuma saya mau tahu saja kita berlogika. Orang Indonesia cakap secara logik. Kalau dia datang dari surga, siapa yang menciptakan surga? Papa, saya mainnya. Baik. Nah, Sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di Kolose 1 ayat 16, bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan surga. Dia yang menciptakan surga dan yang ada di bumi dan yang kelihatan dan tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Yesus dan untuk Tuhan Yesus. kalau begitu macam mana? Bukan saya mau judge agama itu lain, agama ini lain, tapi macam tidak logik. Kenapa tidak logis, saudaraku? Sebab bagi saya kalau dia menciptakan nih, kenapa dia datang dari surga? Terus maunya datang dari mana? Dia yang menciptakan surga. Hah. Dia yang menciptakan surga, kenapa dia datang dari surga? Paham kan? Setakat Ya. ini paham nggak? Ya, berarti Tuhan itu datangnya dari mana dong kalau begitu? Bukan untuk kami. Nah, Tuhan bingung tuh, dia. dia yang menciptakan semua. Dia yang menciptakan surga, dia yang menciptakan neraka, dia yang menciptakan segala-galanya. Dia yang Maha Esa. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke, kalau begitu Tuhanmu ada di mana? Hah? Ada di mana? Tuhan saya ada di mana-mana. Ada di mana-mana, berarti di dalam ciptaannya. Iya. Ah, berarti nggak logik dong kalau seperti yang kamu bilang tadi. Tidak logik? Loh, kan dia ada di dalam, karena dia ada di tempat ciptaannya. Tuhan ini tahu sekalian alam. Ah, Enggak, saya mau tanya di sini. Secara logik kita berlogika. Dia ada dua konsep di sini tahu. Dia siapa dulu? Tuhan kah? Tuhan Yesus kah? Atau surga dulu? kan di sini udah jelas tadi, Kolose 1 ayat 16 bahwa Tuhan yang menciptakan surga, baik bumi, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Bukan. Nah, tadi itu Tuhanmu ada di mana tadi? Tuhanmu ada di mana tadi, saudaraku? Hah? Tuhanmu ada di kami mana? ada di mana-mana. Dalam bentuk apa dia ada di mana-mana? Dalam tidak berbentuk. Sebab agama kami tidak menggalakkan kami berpikir dia Tuhan kami macam mana, Tuhan kami macam mana. Cukup meyakinkan saja. Ya, kalau Meyakinkan kita dia. kalau supaya yakin itu ada di mana-mana, dalam bentuk apa dia ada di mana-mana gitu loh, Bang. Dalam bentuk kejap. Dalam bentuk kejap bagi saya ini. Kejap.
saya buka tadi juga lah. Wih, no, sit. Lepas nih Mbak, saya ada satu pertanyaan lagi, boleh? Bukan Iya, saya bentuk juga pengen tulisan. tahu. Kan kamu bilang Tuhanmu itu ada di mana-mana. Kalau ada di mana-mana, dalam bentuk apa dia ada di mana-mana? Wujudnya apa kok ada di mana-mana? Sedikit. Masih lama kah Bang? Kalau lama nggak apa-apa, kita ganti dulu sama yang lain. Kejap dulu Mbak. Dari Lama kali, kan banyak yang antri Bang. sabar dulu. Bagi saya kan Berapa saya lama balik aku dulu. menunggunya Bang? Berapa lama lagi? Selalu juga ngikutin live Mbak nih kan. Bila ada macam tidak poin, bila rasa macam kalah, dia selalu tidak membenarkan yang benar. Terus kasih keluar dia, terus kick dia. Dari bentuk zat lah. Sorry, thank you Zat apa Bang? Karena gini, setahu saya itu yang saya pelajari itu ada 3 macam zat. Zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini sains sudah nih, fisik. Lah, memang betul. Kan kalau kamu bilang zat itu kan ada 3 macam zat. Zat cair, zat gas, dan zat padat. Nah, lalu yang mana saudaraku? Tiada di situ, tiada, bukan zat 3 tuh. Kita di sini Mbak, kita berlogika saja, berlogika. Ya karena saya pakai Kita mau logika saya Bang. Karena yang saya pelajari Pikir berdasarkan secara ilmu logis, pengetahuan ada 3 macam zat. Zat padat, zat gas, zat gas, dan zat padat. Bagi saya bercakap dulu. Ini kita berdiskusi. Dari tadi kan kamu udah bicara. Mbak ini selalu bila orang tuh menyampaikan selalu potong, tidak bagi dia masa bercakap, tidak bagi dia masa. Itu untuk kan ini. menurut asumsimu. Maunya kan kau aja Bukan, sini Mbak, yang kita nih, ngomong kita terus gitu kan, bernarasi yang liar tentang Alkitab saya. Ya nggak bisa lah Bang. Begini Mbak, bagi saya kita cukup membenarkan yang biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Paham antara 2 ayat tuh, membenarkan biasakan yang benar, Iya. jangan membenarkan yang biasa. Benar. Saya setuju, macam kita tadi harus sebelum membenarkan saya yang naik. benar. Karena kebenaran sejati itu hanya Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang menyatakan dengan tegas. Di Yohanes 14 ayat 6. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Wahyu 3:14 bahwa Tuhan adalah sang kebenaran sejati. Betul, kita harus membenarkan yang benar. Jangan membenarkan yang salah. Makanya yang kuberitakan apa? Membiasakan Kebenaran yang sejati. benar. Bukan membenarkan, benar tuh memang benar. Benar tuh Iya. tiada Dan tandingannya. kebenaran sejati Cuma itu hanya ada dalam biasakan- Tuhan Yesus. Biasakan Karena yang hanya benar, Tuhan Yesus yang bukan menyatakan dengan membenarkan tegas, yang biasa. dialah sang kebenaran. Tidak ada yang lain. Macam tadi Mbak, sebelum saya naik, siapa yang sebelum saya naik tuh? Dia suruh bacakan Yohanes ayat 5, berapa tuh? Mbak tidak bacakan pun. Mbak mencela macam mengelak Mana mencela-menceli? Saya kan sudah baca. sampai dia turun. Tidak, Mbak tidak baca tadi. Berarti saudara tidak mendengar dengan baik. Pada akhirnya kan saya baca. Nah. Lain dia minta ayat Yohanes ayat kelima, Mbak bacakan. Oke, ayat jadi gini 18 Bang, bentar dulu Bang. 18. Bentar dulu Bang. Ya, bentar Bang ya. Jadi gini Bang, dengar ya Bang. Teman-teman, terus terang, saya membuka room ini adalah untuk memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena dia segalanya bagi saya. Dan Tuhan perintahkan kalau ada yang bertanya tentang Alkitab, harus dijawab. Nah begini saudaraku, ketika kamu bertanya tentang Alkitab, saya menjawabnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, bukan berdasarkan keinginanmu. Jadi kalau kamu menolak ya terserah, nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran, ya. Dan kalau kamu bilang nggak ada poinnya, nggak ada ini segala macam, nggak apa-apa. Sebab Alkitab begitu menyatakan maksudnya, di Yohanes di 1 Korintus 1:18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kuasa Allah. Nah, itu Bukan, sudah lengkap maksudnya semua ini Alkitab itu. sekarang Alkitab saya sekarang menyatakannya, Mbak live. bukan saya. Sekarang Mbak live,
Mbak Laib, Yesus Kristus Sang Pencipta. Orang bebas bagi pendapatnya. Bukan mau kondem, dia bagi pendapat dia begini. Kita kena dengarkan juga pendapat orang. Lepas itu cari dalil dia begini, dalil dia begitu. Ini dia minta ayat 5, Yohanes ayat 5, berapa tadi 37. Mbak bukan bacakan pun, Mbak bacakan ini, bacakan itu, lepas itu oke Bang, terima kasih. Mana boleh begitu. Baik, tadi saya sudah kasih tahu ya Bang. Ketika saudara bertanya, saya menjawabnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan keinginanmu. Ya, udah itu aja Bang. Terima kasih Bang. God bless you Bang. Tetap semangat ya Bang. Satu lagi. Apa lagi? Satu lagi. Ah.